Kuasa namanya yang diagungkan, kuasa Allah Roh Kudus. Dalam Dia kita dimenangkan, dalam Dia kita dipulihkan. Oleh karena kuasa anugerahnya tercurah bagi kita sekarang. Kuasa namanya yang diagungkan, kuasa Allah Roh Kudus. Dalam Dia kita dimenangkan, dalam Dia kita dipulihkan. Oleh karena kuasa anugerahnya tercurah bagi kita sekarang. Dalam Dia kita dimenangkan, dalam Dia kita dipulihkan. Oleh karena kuasa anugerahnya tercurah bagi kita sekarang, tercurah bagi kita sekarang, tercurah bagi kita sekarang. Saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Doa 10 hari ini Tuhan Yesus, biar kiranya kami pakai sungguh-sungguh untuk mau meminta, mau menyembah Engkau Tuhan.
Biar Roh Kudus mau turun atas kami Tuhan. Roh Kudus mau melawat kami Tuhan Yesus. Baik kami di studio, baik kami juga di rumah Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus mau terus menolong kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menopang dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin acara ini hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Shalom, puji Tuhan. Kita akan mengikuti doa-doa selama 10 hari ke depan. Mari jemaat Antioquia, saya undang kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah, di mana pada saat ini kami akan memulai Tuhan, doa-doa untuk pencurahan Roh Kudus-Mu terhadap gereja-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak pernah terbatas. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Antioquia yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara doa 10 hari ke depan untuk pencurahan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Puji Tuhan kalau kita telah memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, penebusan, karya penebusan bagi kita manusia. Juga kita sudah memperingati kebangkitan Kristus, Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Kristus yang sudah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kita percaya kebangkitannya itu dengan kebangkitan Tuhan yang maha besar. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yesus Kristus ke sorga. Kita percaya setelah kematiannya, Yesus Kristus naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan tetap di dalam ruangan loteng. Kami percaya Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkannya, karena di situ janji Bapa akan digenapi. Kalau kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 4, disitulah Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Puji Tuhan. Kemudian apa yang dijanjikan Tuhan Yesus digenapi. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi umatnya. Kita tahu ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, dicurahkannya Roh Kudus Tuhan juga merupakan penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gerejanya. Karena tanpa Roh Kudus, gereja Tuhan tidak mampu berjalan di dalam keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kita tahu iblis tidak diam, tidak istirahat untuk selalu mengganggu, mencuri,
menghancurkan orang percaya. Sebab itu Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Kita percaya kenaikan Yesus ke surga bukanlah cerita atau dongeng-dongeng, tetapi ini suatu bukti nyata. Sekaligus menegaskan kepada dunia bahwa Yesus yang benar-benar dari surga itu adalah utusan Allah. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Bukan berarti dia meninggalkan anak-anaknya, umatnya, atau membiarkan bergumul sendiri di dalam dunia ini sendirian. Sebab itu ada janji Tuhan bahwa kalau dia naik ke surga, dia akan memberikan penolong, seorang penolong yang lain. Kita mau lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat yang juga menjadi ayat hafalan kita dan tidak asing lagi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita percaya inilah janji Tuhan kepada gerejanya, bahwa kalau Yesus naik ke surga, Ia akan minta kepada Bapa memberikan kepada gerejanya, kepada orang percaya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau di dalam Matius juga, ayat tambahan kita, Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itulah yang memberikan kemampuan kepada kita, supaya kita tetap bertahan kuat. Roh Kudus juga menopang gereja Tuhan, orang percaya, umat Tuhan, selalu boleh dikuatkan, dimampukan untuk selalu berjalan di dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun susah, kita percaya Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu Petrus, seorang penakut, menjadi pemberani. Supaya dia memberitakan kebangkitan Kristus. Kita tahu Thomas juga yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Saya percaya Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada orang percaya, kita selalu memintanya. Dan Bapa di surga selalu memberikan kepada kita apa yang menjadi keperluan kita. Kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita mau lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maaf. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Jangan kita putus asa, kecewa, mengasihani diri sendiri karena situasi yang seperti ini. Kita tahu Roh Kudus yang dijanjikan Allah menyertai kita, yang menolong kita, yang membela kita, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, yang selalu membangkitkan kekuatan bagi kita. Kita percaya roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Saya percaya Bapa yang di surga, kalau kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus, kita rindu, kita minta sebagai kekuatan umatnya, sebagai kekuatan gerejanya. Kita percaya di dalam Lukas 11 ayat 13, Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah yang menjadi kekuatan orang percaya di akhir zaman ini. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan umatnya untuk bergumul sendiri melawan kesusahan. Kita tahu iblis juga tidak diam. Selalu mengganggu, menghancurkan, membinasakan. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran itu untuk menyertai gerejanya, umatnya. Kita percaya kita akan membuka selalu hati kita menerima Roh Kudus untuk dimampukan berjalan di dalam dunia yang susah ini. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi kita rindu selalu seperti Raja Daud yang selalu meminta Roh Kudus. Tahirkanlah hatiku ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh itu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itulah kerinduan seorang raja yang menyadari tanpa Roh Kudus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, mari jemaat Antioquia yang dikasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Firman-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh-Mu yang Engkau janjikan kepada kami, umat-Mu, orang percaya, akan Engkau curahkan kepada setiap kami yang merindukannya. Dan Tuhan selalu memberkati hidup kami, supaya kami tetap ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Sekalipun kami harus berdiri di tengah badai, kami percaya kekuatan Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami selalu dimampukan, dikuatkan, tetap setia, tekun di dalam Engkau, sampai langkah kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur terima kasih kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.